Nama saya Vina Lalansang, saya dari jurusan Sastra Inggris. Saat ini saya akan memberikan review tentang buku Sapiens. Buku ini ditulis oleh Yuval Noah Harari, seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai seorang profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Buku ini sangat populer. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Di Israel sendiri, buku ini merupakan buku terlaris dan telah menarik banyak minat kalangan akademis dan masyarakat umum. Seperti judulnya, buku ini menceritakan tentang Homo sapiens atau manusia. Penulis menjelaskan bagaimana Homo sapiens menjadi makhluk yang paling unggul di antara makhluk-makhluk hidup lainnya. Buku ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, revolusi kognitif. Yang kedua, revolusi agrikultur. Yang ketiga, penyatuan manusia. Dan yang terakhir, revolusi sains. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Sapiens merupakan ras makhluk hidup yang paling unggul dibandingkan dengan ras makhluk hidup lainnya. Mengapa? Karena Sapiens memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Bukan hanya hal-hal yang nyata seperti air, angin, makanan, hal-hal yang dapat kita lihat, namun Sapiens juga dapat mengomunikasikan suatu hal yang tidak nyata seperti mimpi, angan-angan, mitos, atau fiksi. Pada revolusi kognitif ini, penulis menjelaskan bagaimana Sapiens memanfaatkan kemampuan berkomunikasi yang efektif ini untuk menciptakan hal-hal yang tidak nyata. Mitos dan fiksi itu sendiri adalah cara berkomunikasi Sapiens untuk mengontrol populasi yang besar. Contohnya, ketika para Sapiens ingin melindungi suatu tempat, mereka akan menciptakan suatu cerita yang tidak nyata untuk menakut-nakuti Sapiens lainnya agar mereka tidak datang dan mendekat ke tempat itu. Bagian kedua yaitu revolusi agrikultur. Revolusi ini ditandai dengan mulainya para Sapiens melakukan kegiatan bertani dan berternak. Dulu para ahli menyebutkan bahwa revolusi agrikultur adalah lompatan berpikir manusia yang paling brilian. Namun faktanya itu adalah kebohongan sejarah. Mengapa? Karena berdiam diri di suatu tempat atau suatu wilayah tertentu, menjaga gandum dan domba-domba, mengakibatkan Sapiens menjadi pemalas. Revolusi ini menyebabkan adanya wabah dan penyakit karena Homo sapiens hanya memakan hal yang sama sepanjang tahun. Berbeda saat mereka masih berburu, mereka akan berpindah tempat dan tubuh mereka akan menyesuaikan dengan keadaan di tempat di mana mereka menetap. Yang ketiga yaitu pemersatu manusia. Bagian ini merupakan bagian yang sangat menarik menurut saya karena saya sangat tertarik dengan pembahasan yang ada di bagian ini. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang visi imperial. Tatanan universal pertama bersifat ekonomik, politik atau imperium, dan yang ketiga religius. Tatanan
ekonomi sendiri merupakan uang. Bagaimana uang, imperium, dan agama secara universal menyebar, bagaimana ketiganya meletakkan dasar dunia bersatu masa kini. Diceritakan bahwa ada sebuah penakluk terbesar dalam sejarah, penakluk yang memiliki toleransi dan kemampuan beradaptasi ekstrim sehingga dapat mengubah orang-orang menjadi pengikut setianya. Penakluk tersebut yaitu uang. Hal yang menarik yang menurut saya dijelaskan oleh penulis pada bagian pemersatu manusia ini yaitu uang. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan yang sama dan Raja yang sama adalah orang-orang yang jauh lebih siap untuk menggunakan uang yang sama. Contohnya, Osama bin Laden, meskipun sangat membenci budaya Amerika, agama Amerika, politik Amerika, tetap saja dia menyukai dolar Amerika. Uang merupakan segala orang yang bersedia menggunakan untuk mempresentasikan secara sistematis nilai benda untuk tujuan pertukaran barang dan jasa. Dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa mitos bersama tentang uang sebagai alat tukar sangat penting. Tanpa adanya mitos bersama itu, aktivitas jual beli tidak akan bisa terjadi. Uang sendiri merupakan ciptaan manusia yang sangat menakjubkan. Mengapa? Karena semua orang yang bahkan belum saling mengenal dapat bekerja sama untuk proyek tertentu asalkan di dalamnya ada kesepakatan tentang keuntungan, baik itu berupa koin emas, koin perak, kerang, kain wol, dan masih banyak lagi jenis uang dari masa ke masa. Di sini kita dapat melihat bagaimana kemampuan manusia menciptakan fiksi itu bekerja. Selama berpuluh-puluhan ribu tahun, para filsuf, pemikir, dan nabi mencela uang, menyebutkan uang merupakan akar dari segala kejahatan karena uang dapat membuat semua orang yang walaupun tidak saling mengenal bisa saling mengenal. Penulis juga menjelaskan bagaimana orang-orang mau melakukan apapun asal mereka mendapatkan uang. Uang merupakan produk fiksi yang diciptakan oleh Homo sapiens. Uang adalah salah satu bagian dari kemampuan kognitif sapiens yang hanya memiliki nilai imajinasi. Mengapa dikatakan memiliki nilai imajinasi? Karena pada dasarnya uang itu sendiri secara struktur kimiawi tidak inheren, baik warna maupun bentuk. Dengan kata lain, uang bukanlah realitas material, melainkan konstruksi psikologis. Ia bekerja mengubah materi menjadi pikiran. Penulis menjelaskan mengapa uang bisa berhasil, mengapa orang bersedia menukar padi yang subur untuk segenggam kerangkuk yang tidak berharga, mengapa Anda mau membolak-balik hamburger menjual asuransi kesehatan atau mengasuh 3 anak yang menjengkelkan demi beberapa lembar kertas berwarna. Mengapa? Karena orang bersedia melakukan hal semacam itu ketika mereka percaya pada omong kosong imajinasi kolektif mereka. Uang merupakan sistem kepercayaan yang paling universal dan efisien. Mengapa? Karena kepercayaan ini adalah jalinan relasi politik
sosial, dan ekonomi yang rumit. Mengapa saya mempercayai uang? Karena tetangga saya mempercayainya. Mengapa tetangga saya mempercayainya? Karena saya mempercayainya. Kami semua mempercayainya karena presiden kami mempercayainya dan meminta sebagai pajak. Dan karena pendeta kami mempercayainya dan meminta sebagai sedekah. Ini merupakan hal-hal menarik yang dijelaskan oleh penulis tentang uang. Namun penulis juga menjelaskan bahwa uang memiliki sisi gelap, meskipun membangun kepercayaan universal di antara orang asing dengan yang lain. Mengapa? Karena kepercayaan itu bukan diinvestasikan kepada manusia, masyarakat, atau nilai-nilai sakral, tetapi kepada uang itu sendiri. Selanjutnya itu imperialisme atau politik. Dalam imperialisme ini muncul negara dengan undang-undangnya atau peraturan-peraturan politik. Yang paling menarik pada bagian ini adalah rata-rata apa yang disebut diskriminasi, klasifikasi, ras tercipta bukan sejak sapiens lahir, tetapi tercipta karena aturan-aturan yang dibuat oleh sapiens itu sendiri. Pada bagian pemersatu manusia ini ada bagian hukum alam. Bagian ini menurut saya sangat menarik, apalagi di saat penulis menjelaskan tentang si Siddhartha Gautama yang terpukul dengan penderitaan orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat dia melakukan meditasi selama 6 tahun untuk melakukan penelitian apa yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya menderita, dan sangat mengejutkan, orang-orang di sekitarnya menderita bukan hanya karena bencana yang terjadi ataupun perang dan wabah, penyakit, melainkan juga karena kecemasan, frustasi, dan ketidakpuasan. Orang-orang mengejar kekayaan dan kekuasaan, memperoleh pengetahuan dan harta, menghasilkan keturunan, serta membangun rumah idaman seperti rumah idaman dan istana. Namun apa yang mereka capai, mereka tidak puas dengan apa yang mereka capai. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan memimpikan untuk menjadi orang kaya. Orang yang memiliki 1 juta mengidamkan 2 juta, sedangkan orang yang memiliki 2 juta mengidamkan 10 juta. Bahkan orang yang kaya dan terkenal pun jarang merasa puas. Mereka dihantui dengan kepentingan dan kekhawatiran yang tiada henti, sampai penyakit, usia tua, dan kematian memberikan akhir yang pahit. Segala sesuatu yang mereka kumpulkan seakan-akan lenyap. Seakan kehidupan adalah kejar-kejaran yang tidak berguna. Apa yang mereka capai, mereka tidak pernah puas. Setelah 6 tahun bermeditasi, Gautama mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Penderitaan bukan disebabkan oleh nasib buruk, ketidakadilan sosial, ataupun kehendak ilahi. Penderitaan disebabkan oleh akal budi manusia sendiri. Akal budi bereaksi dengan menginginkan memperoleh yang lebih dan menginginkan melibatkan ketidakpuasan. Contohnya, ketika kita merasakan kesakitan, akal budi ingin agar kita tidak merasakan kesakitan. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, orang yang memiliki 2 juta menginginkan 10 juta. Bahkan orang yang sudah kaya pun tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Cara satu-satunya menghadapi hal ini adalah mengalami realitas apa adanya. Ketika orang mengalami
penyakit, mereka tidak perlu menginginkan, mereka harus melawan akal budi, mereka tidak perlu menginginkan menghilangkan rasa sakit tersebut. Mereka hanya perlu mengalami realitas apa adanya. Mereka hanya perlu menikmati apa yang mereka rasakan. Kira-kira seperti itu. Dan yang paling terakhir yaitu bagian keempat, itu revolusi sains. Pada revolusi sains ini penulis menjelaskan tentang bagaimana sapiens bisa mengetahui mikroorganisme yang ternyata selama ini hidup berdampingan dengan mereka. Penulis menjelaskan bahwa manusia tidak hanya sekedar merubah jalan sejarah, tetapi juga berusaha untuk mengakhiri sejarah dengan keberadaan revolusi sains ini. Para manusia yang menciptakan teknologi untuk memudahkan mereka, seakan-akan manusia ini ingin menjadi manusia yang adikuasa, yang hanya menggunakan teknologi untuk melakukan pekerjaannya. Contoh lainnya yaitu pada saat manusia membuat produk termahal, proyek Gilgamesh, yang merupakan proyek sains untuk melawan kematian. Bagi kaum agamawan, mereka pasti lebih suka memaknai kematian ketimbang melawannya. Namun dalam pandangan sains, kematian hanyalah kesalahan teknis, dan mereka ingin menciptakan suatu kemampuan untuk membuat manusia memiliki kehidupan yang abadi. Contohnya, awalnya hanya luka kecil, namun dia mati akibat pembusukan. Sains modern telah menemukan antibiotik untuk luka, sehingga tidak perlu lagi amputasi daging untuk menyelamatkan nyawa seperti yang dilakukan pada tahun 1815. Namun mereka ingin memberikan kehidupan abadi kepada manusia. Pendapat pribadi saya setelah membaca buku ini, yaitu saya merasa bahwa pemikiran penulis menyimpang karena bertolak belakang dengan apa yang saya anut dan saya percayai selama ini. Namun itulah kelebihan dari buku ini, yaitu kebebasan bercerita. Ketika penulis membanding-bandingkan antara fokus keilmuan, berpesimis ria dengan kesimpulan data dan sains, dan yang lebih penting, bagaimana penulis menjelaskan umat manusia mendominasi dunia, memusnahkan kehidupan yang lain, berkuasa hampir mutlak dan nyaris tak terlalu sadar dengan kemungkinan kepunahannya akibat dari tindakannya sendiri. Saya kira orang-orang yang mau membaca buku ini harus memiliki pemikiran yang terbuka. Orang-orang harus bisa mempertahankan pendapatnya tanpa melukai pendapat orang lain. Saya kira saat Anda membaca buku ini, Anda tidak perlu membawanya serius. Anda bisa membaca buku ini dengan santai, karena dalam membaca buku ini Anda akan menemukan beberapa pemikiran penulis yang pastinya tidak akan sesuai dengan ideologi yang Anda anut selama ini.
bagaimanapun buku ini hanyalah pemikiran satu orang saja, dan kita tetap berhak bertanggung jawab terhadap pendapat dan kepercayaan kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.